komentar Pak terkait dengan ijazah Pak Jokowi ini yang dipermasalahkan? Oh, itu biar aja, biar institusi pendidikan tinggi yang menerbitkan. Kita percaya penuh bahwa pendidikan tinggi adalah institusi yang kredibel, punya dokumen yang lengkap. Jadi kita tanya aja kepada institusi yang menerbitkan ijazah itu. Jadi jawabannya seperti apa? Kita percaya. Thank you. Ini satpam saja kalau jelasinnya kayak gini. Dia melanggar satu hal yang dia kayaknya tidak sadar. Tunjukkan, jangan cuma katakan, jangan hanya diomongkan. Kita nih ngalor ngidul ke sana kemari, padahal gampang sekali. Tunjukkan aja ijazahnya itu dari. Nah, 10 poin rektor UGM itu hanya omon-omon itu. UGM ini sudah terperosok ke dalam kubangan lumpur lembaga-lembaga hanya ngoceh, hanya ngomong, hanya membuat rapalan-rapalan dan diasumsikan publik itu orang-orang bodoh yang akan percaya. Taruh saja ijazahnya yang asli, dikasih tahu, selesai. Malah itu akan bisa Pak membalikkan opini publik sekaligus yang menjungkirkan para penuduhnya. Jokowi malah naik. Kalian ini pembohong nih biasanya asli. Bagaimana melihat attitude UGM yang sangat kuat kecenderungannya ingin menutupi, ingin berdalih, atau bahasa milenialnya ingin ngeles. Yang penjelasan rektor UGM itu, maaf kalau saya menyatakan itu seperti penjelasan humas level kecamatan. Makanya saya bilang Joko Widodo jangan mundur, jangan cabut laporan Anda, gitu loh. Berani mau memenjarakan orang, memidanakan orang, harus berani di pengadilan, tunjukkan ijazahmu, buktikan semua proses akademik yang Anda lalui. Karena apa? Ijazah Anda itu sudah pernah Anda pakai 2 kali sebagai presiden. Buntut klarifikasi UGM dan memberikan sebuah pernyataan bahwa ijazah Jokowi asli dan Jokowi adalah alumni UGM. Memang UGM adalah lembaga yang sah untuk menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli atau palsu. Akan tetapi komentar masyarakat masih sangat miring sekali, bahkan masyarakat semakin tidak percaya bahwa ijazah Jokowi itu asli karena UGM memberikan klarifikasi secara sepihak, tidak melibatkan pihak yang bertentangan atau pihak yang menuduh ijazah Jokowi palsu. Masyarakat butuh bukti, bukan narasi. Itu kebanyakan komentar dari masyarakat. Terjadi di UGM itu, UGM telah sengaja menjadikan dirinya dari satu institusi ilmiah, universitas, menjadi institusi satuan keamanan, satpam. Dan Banyak satpamnya memang, ya, banyak banget. artinya saya mendengar penjelasan dari juru bicara ya, Sivitas Akademika kan. Nah, dari poin-poin yang dia jelaskan, ini bukan penjelasan satu lembaga akademis. Ini satpam saja kalau jelasinnya kayak gini. Itu kemudian kebetulan saya juga setelah mendengar itu belum lama ini kan rektor UGM juga memberikan penjelasan, ada 10 poin. Ini sebelum kita ngobrol ini kan, jadi loh, ini rektor kok ngomong seperti ini 10 poin, dia melanggar satu hal yang dia kayaknya tidak sadar. Kalau sesuatu yang sifatnya ilmiah, wacana ilmiah, itu ada konsep namanya show, don't tell. Tunjukkan, jangan cuma katakan, jangan hanya diomongkan. Nah, 10 poin rektor UGM itu hanya omon-omon itu. Nah, ini parah nih. Tidak menunjukkan etos ilmiah untuk menjelaskan. Nah, bagi saya, menurut saya UGM itu kalau masih memiliki etos ilmiah, sebuah lembaga pendidikan universitas yang paling bergengsi di Indonesia. Saya pernah menulis dalam tulisan saya, UGM itu harus mendedikasikan beberapa halaman di website dia untuk show, kasih pengantar, tunjukkan frequently asked question. Jadi pertanyaan-pertanyaan publik ya dari perdebatan wacana itu harus semua bisa dijawab, bukan hanya dengan wacana, tapi tunjukkan dengan bukti, fotokopian di-upload, link juga bisa diklik. Nah, itu ciri-ciri universitas yang ilmiah yang modern. Nah, UGM ini sudah terperosok ke dalam kubangan lumpur lembaga-lembaga hanya ngoceh, hanya ngomong, hanya membuat rapalan-rapalan dan diasumsikan publik itu orang-orang bodoh yang akan percaya.
Nah, ini sangat menyedihkan. Setuju. Kalau UGM sudah seperti itu, bagaimana juga dengan kampus-kampus lainnya? Tapi saya bisa memahaminya begini. UGM ini kan sedang dalam sorotannya. Istilahnya dalam jurnalisme itu spotlight. Dia disorot media, disorot lampu-lampu, sementara dia punya konflik of interest. Konflik of interestnya adalah terkait ijazah Jokowi. Betapapun kan dia mungkin yang mengeluarkan ijazah itu. Nah, sementara kan sebenarnya rektorat sekarang, pimpinan-pimpinan UGM sekarang itu kan tidak terlibat, mungkin tidak tahu. Nah, jadi mereka tidak tahu juga mesti ngomong apa. Tetapi karena sedang terperosok dalam lembah, mereka tidak tahu harus bagaimana menjawab. Selain dengan mengeluarkan rapalan-rapalan yang membosankan itu, ngomong hal-hal yang sama terus. Alih-alih memberikan bukti, memberikan dokumen dan sebagainya, itu kan sesimpel itu ya. Kalau kita pernah kuliah tahulah, bukti itu lebih bertenaga, lebih powerful ketimbang hanya perkataan gitu. Evidence based fakta gitu. Nah, itu yang membuat saya prihatin, karena kalau memang UGM dan Sivitas Akademika ini memang betul-betul punya etos itu dan tidak punya rasa bersalah, attitude-nya sebenarnya tidak seperti itu. Mereka dengan simple bentuk tim fact finding. Nah, tim fact finding itu kerja sekian lama, kemudian melaporkan ke rektorat, hasilnya ini, temuan fact findingnya dipublish di website dia. Sesimpel itu. Apapun ya. Kesimpulannya bisa jadi, kesimpulannya ternyata betul. Jokowi pernah dapat ijazah tapi hilang misalnya. Misalnya kayak gitu. Saya punya 3 skenario memang. Satu, Jokowi pernah kuliah, selesai, tapi ijazahnya hilang. Baru merasa perlu untuk membuat setelah dia pengen jadi wali kota dan seterusnya. Atau kedua, dia pernah kuliah tapi tidak selesai, drop out karena milih jadi tukang pelitur kan. Nah, jadi bisnis kayu lebih menguntungkan ketimbang insinyur perkaryaan. Yang ketiga, yang teori yang paling ekstrim memang ya kemungkinan tidak pernah berkuliah. Nah, saya itu cenderung kedua ya sebenarnya. Kalau feeling saya melihat attitude Jokowi dan bagaimana melihat attitude UGM yang sangat kuat kecenderungannya ingin menutupi, ingin berdalih, atau bahasa milenialnya ingin ngeles gitu. Yang tidak menunjukkan etos sebuah perguruan tinggi atau institusi ilmiah. Baik yang sudah ketika dia memadamkan acara sampai itu kan seperti kalau itu dulu biasa dilakukan era Orde Baru, Kodam Gato, Satpam, atau yang penjelasan rektor UGM itu maaf kalau saya menyatakan itu seperti penjelasan humas level kecamatan. Ini parah nih. Jadi ada humas yang canggih ya, level corporate gitu. Tapi dia itu level kecamatan yang menjelaskan begitu basic, begitu tidak jelas, begitu kabur, mengulang-ulang pernyataan yang boring, dan itu tidak menunjukkan seorang yang profesor menurut saya. Nah, apapun dalih yang sekarang sedang dilakukan oleh UGM, kubu Jokowi, Parcok, itu kan soal waktu aja, terungkap semua. Ya, artinya bisa terungkap, ternyata Jokowi punya ijazah asli beneran. Jadi kalau dia punya ijazah asli, kemudian memainkan semua drama nggak bermutu ini, berarti memang ini perilaku psikopat. Tapi saya punya feeling nggak, attitude UGM. Lanjut teman-teman, ambisi kekuasaan serta banyaknya kebohongan Pak Jokowi terlalu banyak makan korban. Kalau termul itu tak dipercayai lagi, rata-rata pembela kebohongan. Ya, tangkap sekali lagi, tangkap Jokowi sekarang juga. Rakyat yang pikirannya waras pasti dukung Rismon untuk mencari kebenaran dan keadilan. Ova, lepaskan saja kasus Jokowi ke ranah hukum, karena itu tanggung jawab pribadi Jokowi, bukan UGM. Ova akan menjadi aib seumur hidupmu bila meluncurkan diri bela Jokowi pemilik ijazah palsu. Nah, kalau UGM memang ijazah Jokowi asli, tinggal ya ijazah dilihatkan ke publik, jangan omong-omong saja. Copot Kapten Praktino Pak Sigit, Direktur UGM, Dekan Perhutanan UGM, mereka semua lindungin Jokowi. Jadi yang buat ngadu Jokowi udah parah tahun nggak mau nunjukin ijazah aslinya.
Ya, saya heran 10 tahun negara jadi hancur. Setiap anak buah Pak Jokowi korupsi, ujungnya pasti di dalamnya ada nama Jokowi. Contohnya, sekarang Noel terus dana haji kayaknya belum yang lainnya. Si Bang Rusmon, kejujuran kuncinya, Allah melindungi pahlawan kebenaran. UGM sangat buruk dan menyebarkan berita fitnah. Pak Jokowi tunjukin ijazahnya sejelas selesai masalah ini. Nah, itulah Rektor Ova Emilia pilihan Jokowi yang bikin susah UGM. Bertobatlah para pembohong dan terlebih lagi para pendukung kebohongan. Alhamdulillah, satu persatu kebohongan yang ditutupi terbongkar dan terungkap. Hidup Bang Roy tetap semangat. Si Pratikno penjahat sesungguhnya yang membuat ngaduh mereka yang takut aibnya terbongkar. Dilematis kebohongan di institusi pendidikan yang dibungkus rapi. Jadi wali kota, jadi gub, jadi pres. 2 kali ini bau busuknya menyala, menyengat seluruh elemen-elemen rakyat. Nah, apa sih? Tinggal nunjukin loh ijazahku. Kok susah sekali? Rupanya senang negara ini ngadu terus. Aneh manusia ini. UGM betul omong-omong doang, rakyat nggak percaya. Ayo Ova tunjukin ijazahnya. UGM pasti bela Jokowi. Tangkap Ova Pratikno Jokowi. Memang dibuat Mulyono biar negara ini ngadu terus-menerus untuk merusak pemerintahan Pak Prabowo. Pak Jokowi juga mempermalukan dirinya sendiri karena tidak mau memperlihatkan ijazahnya ke publik. Maaf untuk UGM, udah terima full seluruh dari sapu satpam semua dosen sampai rektor tertinggi terima duit dari Raja Jawa tidak terhitung saat ini untuk bangkrut duit negara. Seterusnya kasihan anak cucu dicicit lu semua, amit-amit rakyat tidak tahu apa-apa malah orang cerdas cendekiawan buat malara. Rektornya masih cuap-cuap, ngomong saja tanpa bukti. Rektor UGM ini lulusan mana ya? Saya lulusan UGM tahun 1990. Yang saya alami UGM ini itu sangat ketat dengan aturan akademis yang tidak sembarangan. Meluluskan mahasiswa, ini skripsi yang tidak ada tanda tangan. Dosen pengujinya kok bisa punya ijazah, pas foto berkacamata tidak dibolehkan untuk ijazah, dan foto yang ada di ijazah sangat tidak mirip dengan Jokowi. Ya, orang berpendidikan tinggi tapi rakus uang demi jabatan, naudzubillah. Mudah-mudahan angkatan Jokowi bisa berani berkata benar dan tegas tentang kasus ijazah ini, bukan berdasarkan be order. Nah, kesimpulannya teman-teman, duitlah yang memenangkan segalanya. Rasa malu, filiran takut dosa sudah tidak punya. Makanya kebohongan ucapan mulutnya sudah tidak. Ucapan mulut yang bohong itu sebagai trik politik yang jitu. Nah, tangkap saja termasuk beberapa menteri kabinet. Siapapun orang yang memperoleh ijazah dengan cara yang benar sesuai prosedur pasti akan menunjukkan, karena tidak mungkin akan dinyatakan palsu. Ijazah Jokowi saya yakin demi Allah ijazahnya palsu tapi mau dinyatakan asli. Indonesia takkan pernah bangkit dan berubah ke lebih baik selama kebejatan dan kebohongan ditutupi karena kepentingan pribadi dan kelompok-kelompok lebih baik jujur, agar jadi pembelajaran ke depan agar tidak lagi terjadi di masa mendatang, dan hukum tegak lurus berdasarkan azas kebenaran, hukum tanpa petik atau kampala. Masalah ini sudah jemu nggak kunjung beres. Semoga dengan kekuasaan yang maha segalanya menutup dan mengakhiri kasus ijazah palsu ini. Rektor itu jelas-jelas mulutnya ditutupi amplop Jokowi. Kebenaran datang dari Tuhanmu dan janganlah kamu menjadi manusia yang ragu-ragu. Betul sekali, jika Jokowi punya ijazah asli bukan saja biar cepat selesai dan Presiden Prabowo bisa mikirin menaikkan ekonomi masyarakat bahwa yang makin meluas seluruh Indonesia. Nah, kalau Allah berkehendak membuat tabir kebohongan manusia, siapa yang bisa menutupinya? Jujur itu yang utama di dunia. Saya sebagai rakyat, ya Pak, betul, saya dari Banyuwangi sudah muak, jijik, jengkel mendengarkan narasi-narasi para termul yang keseret dalam kebohongan juga.
Memuakkan sekali, Allah sudah merendahkan dan memang hinakan orang yang berbuat kezaliman dan kemungkaran. Sampai kiamat pun kebohongan pasti terus ditutupi dengan kebohongan juga. Kenapa kasus ijazah palsu Mulyono terus bergulir? Karena para penjabatnya cinta dengan kebohongan merdeka. Pratikno biangnya Indonesia seperti ini. Heran saya ini mahasiswanya tidak demo berarti mendukung kebohongan rektornya. Duit berkuasa bisa buat bolak-balikan fakta palsu jadi asli. Makanya Jokowi berani melaporkan pencemaran nama baik. Buktinya nanti di pengadilan, tunggu saja nanti keputusan hakim. Praktino kok diam saja, Anda akan dalang utama. Masyarakat butuh bukti nyata yang asli, bukan narasi pernyataan dan pengakuan saja. Cuman sangat gampang tunjukkan ijazah aslinya. Masyarakat dipaksa percaya dengan omongan penjabat. Buktikan dulu bro kalau omongan itu sesuai dengan perbuatanmu. Yang saya heran kenapa orang-orang yang katanya intelektual seluruh Indonesia tidak bersuara dan tidak berani membantu kebenaran yang sebenarnya. Saya sebagai rakyat mau melampar pekerjaan melampirkan ijazah asli. Aduh mumet tenan. Seharusnya UGM minta atau membuat tim pencari fakta yang independen untuk mengungkapkan kebenaran ijazah Jokowi. Sekarang ini teman-teman malah menambah masyarakat tidak percaya pada UGM. Penjabat-penjabat terpapar virus bohong bertaraf internasional sekaligus sebagai maling go internasional. Nah, ini orangnya Pratikno yang mengajari Jokowi jadi rusak. Orang ini yang harus diburu. Pepatah orang tua dulu, orang bodoh dimakan orang pintar dihukum Tuhan. Bapak Jokowi, kamu di dunia aja udah dionok-onok masyarakat, apalagi di akhirat pasti diajar malaikat. Mumpung dikasih umur, bertobatlah. Bukan harta dan martabat yang dibawa akhirat, tapi iman dan kejujuran Pak Jokowi yang diharapkan. Perguruan tinggi berpolitik bahaya dimantapkan oleh kepentingan. Jokowi santai saja karena Termul sudah terima bayaran. Cari orang jujur, berintegratis, tinggi, agaminis, nasionalis, cinta tanah air sebagai penggantinya rektor. Sebagai rakyat kita Indonesia yang cinta NKRI, negara sebesar Indonesia aja benar-benar nggak ada kekuatan untuk mengadili se-Indonesia orang mantan presiden yang bikin gaduh negara macam apa. NKRI harga mati. Terima kasih.